Saudara-saudari, ada dua ekstrem dalam hal mendoakan arwah orang beriman ini. Ekstrem pertama, begitu semangatnya sampai ada yang bertanya, Romo, di tanggal 2 November dan bulan November boleh enggak mendoakan anjing saya yang sudah meninggal? Anjing kok meninggal, mati ngono wae itu. Jawabannya ya tidak. Ini namanya peringatan arwah semua orang beriman. Jadi orang ya, bukan yang lain. Yang kedua adalah saya tidak mau mendoakan arwah orang yang sudah meninggal. Untuk yang kedua ini, ya bacaan-bacaan tadi menjawab. Teks sabda Tuhan itu menjawab. Tapi bisa saya tambahi. Walaupun kamu enggak mau mendoakan orang yang sudah meninggal, tapi kalau kamu nanti sudah meninggal, kamu mau enggak kudoakan? Kau mau enggak dikenang? Karena kita memperingati, mengenangkan, itu artinya mendoakan, menghadirkan kenangan ketika beliau itu masih hidup, dan mendorong, menyemangati beliau itu memohonkan ampun pada Tuhan supaya mereka juga bersemangat menyambut pengampunan Tuhan yang tuntas. Nah itu dua ekstrem itu yang tiba di telinga saya dan mata saya ya, ketika ada dua permohonan, dua reaksi itu ya. Nah saudara-saudari, ketika tadi ditayangkan nama-nama saudara-saudari kita yang sudah berpulang, ujub-ujub Anda yang Anda kenang, bagaimana rasanya? Kita ingat mereka, mungkin orang tua, mungkin nenek, kakek, mungkin ponaan, mungkin anak, mungkin cucu, mungkin siapapun, teman, sahabat, handai tolan. Mereka kita kenang dalam hati kita yang terdalam. Orang-orang yang kita dukung, kita kasihi supaya menerima Allah sepenuhnya dalam persekutuan Allah Tritunggal Maha Kudus, hidup bahagia abadi, bahkan menjadi pendoa bagi kita. Kita berbahagia boleh berjumpa dengan mereka ketika mereka masih hidup, tapi juga kita juga berharap kelak berjumpa lagi dengan saudara-saudari kita itu. Seperti janji Tuhan sendiri, semua yang wafat dalam Kristus, yang meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Kristus, kata Santo Paulus dalam suratnya pada jemaat di Tesalonika. Semuanya akan berkumpul dalam berpesta bersama. Jangan sampai ada yang hilang satupun, kata Tuhan Yesus tadi. Nah mungkin saudara-saudara kita yang sudah Katolik, sudah dibaptis, ya itu jelas jaminan di api penyucian purgatorium ya tidak lama-lama. Bahkan ada yang sudah bisa menghindari purgatorium, menghindari api penyucian, sudah siap ketika meninggal. Itu seorang ibu yang kemarin saya baptis mengatakan sudah siap kalau dipanggil. Tapi nyatanya belum sampai saat ini ya, sudah berapa hari sudah dia dibaptis. Jadi itulah orang yang sudah siap. Ada juga yang memang hidupnya penuh kasih sehingga tidak perlu ada pemurnian lagi. Walaupun ada ya beberapa detik aja ya. Nah tetapi bagaimana dengan orang-orang lain yang tidak kenal Kristus, bahkan yang hidupnya tidak penuh cinta kasih? Nah itu juga yang kita doakan. Juga mereka yang meninggal dalam keadaan masih dendam, sakit hati, atau kaget, atau masih dalam keadaan punya kemauan, keinginan yang belum terpenuhi dan saat itu sangat-sangat bagi dia penting, meninggal, belum siap sama sekali. Nah itu yang kita doakan. Mereka yang meninggal mendadak entah karena apa. Juga bayi-bayi ya, yang tergugurkan atau gugur sebelum lahir, atau yang belum sempat dibaptis
Nah ini yang kita doakan ya, supaya mereka mengalami sukacita. Dan orang Katolik tidak berhenti berdoa hanya 2 November atau sepanjang bulan November, tetapi setiap hari, setiap doa malam, setiap Ekaristi harian kita pasti selalu mendoakan jiwa-jiwa yang masih mendamba rahmat Tuhan yang penuh itu. Mari dengan semangat itu, semangat cinta kasih yang berkobar-kobar dari Tuhan ini, kita doakan semua itu. Nah kalau ada saudara kita yang sudah di surga, kita kan tidak tahu ya, sudah di surga atau belum, atau masih di api penyucian. Api penyucian itu sudah surga sebetulnya, ya. Sudah dalam harapan yang sangat dekat. Tetapi apakah masih di purgatorium atau tidak penting, kita doakan saja. Tuhan tahu. Kalau saudara kita sudah di surga, doa kita akan Dia alihkan untuk saudara-saudari yang lain yang masih mengharapkan bantuan doa kita. Pokoknya doakan. Dan juga berguna doa itu bagi kita sendiri untuk menghadapi kematian kita masing-masing. Supaya kita sadar tujuan hidup kita. Orang yang mengingat kematian membuatnya bijaksana. Orang yang mengingat kematian akan bijaksana, berproses bersama Tuhan karena tahu kemana menuju. Mari saudara-saudari, kita mohon kekuatan Tuhan dalam Ekaristi ini, dan kita mohonkan saudara-saudari yang tadi kita doakan dalam hati di teks tadi, supaya berbahagia dalam perayaan Ekaristi dan kenangan kita akan arwah orang beriman ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa.